around here. Like how your gardener and cleaning lady won't be here for another 6 days. Time to kiss and make up? Film diawali dengan pria yang sedang berolahraga bernama Chris. Diceritakan, Chris orang yang sangat kaya, dan sekarang Chris sedang dalam proses perceraian dengan istrinya yang bernama Jamie. Namun Chris tak kunjung menandatangani surat perceraian itu. Namun di sini terlihat mereka masih sangat berat untuk berpisah. Di sisi lain, Jamie cemburu karena Chris hanya terpaku dengan bisnisnya, hingga Chris lupa dengan anak dan istrinya, sedangkan Chris masih sangat mencintai keluarganya. Suatu malam saat Chris sedang berbelanja, dia bertemu dengan seorang wanita yang terlihat kehujanan saat menuju ke tempat itu. Melihatnya, Chris pun sempat tertarik, apalagi saat wanita itu melambaikan tangannya seperti ingin meminta tolong. Percakapan pun terjadi di antara mereka, dan diketahui wanita itu bernama Sky. Saat itu, Sky sedang menunggu taksi. Chris pun menawarkan tumpangan. Perjalanan pun terhenti di sebuah motel yang diakui oleh Sky bahwa itu adalah tempat tinggalnya bersama temannya yang bernama Lisa. Sky mengaku dia sedang bertengkar dengan temannya, sehingga dia kabur dan bertemu dengan Chris. Chris pun menawarkan Sky untuk menginap saja di rumahnya, namun tawaran itu ditolak oleh Sky. Di sini, Sky masih ragu-ragu untuk kembali ke kamarnya. Chris pun kembali menawari Sky untuk menginap. Sesampainya di rumah Chris, Sky pun mengagumi rumah tersebut. Mereka pun mulai berbincang, dan akhirnya diketahui bahwa Chris merupakan salah satu pemilik perusahaan IT yang berfokus pada sistem keamanan rumah. Chris pun bilang bahwa kemungkinan dia juga akan segera pensiun, menyusul adanya tawaran yang menarik dari Google Play. Berbeda dengan Sky yang sebelumnya adalah seorang model di LA, namun Sky merasa model tidak cocok dengan kepribadiannya, hingga sekarang dia menjadi pelayan di sebuah bar. Chris pun mengajak Sky melihat koleksi anggurnya. Hal itu membuat Sky menjadi tertarik kepada Chris. Percakapan mereka pun terus berlanjut hingga dini hari. Sebenarnya, Sky meminta Chris untuk mengantarnya kembali ke motel, namun terlihat Chris yang sudah merasa tertarik kepada Sky, merasa berat jika harus melepaskannya begitu saja. Dan terjadilah di mana mereka mantap-mantap. Chris yang sudah bangun melihat dirinya kini sendirian, karena Sky sudah pulang ke motelnya. Di sisi lain, Chris merasa bersalah karena sudah tergoda dengan wanita lain, karena posisi dia masih menjadi suaminya Jamie. Di motel, Lisa mengomeli Sky karena dia mengkhawatirkannya dan terungkap bahwa Sky ternyata hanya menumpang di kamar Lisa dan dia juga sempat akan diusir karena suka seenaknya sendiri. Di sisi lain, Chris yang penasaran akan sosoknya Sky dan dia pun mendatangi bar yang disebutkan oleh Sky. Percakapan pun terjadi dan kencan pertama mereka pun dimulai. Sky bercerita bahwa dia tidak mempunyai keluarga sejak kecil dan dengan terpaksa hidup sendiri, berpindah-pindah panti asuhan. Namun di sisi Chris, orang tuanya terlalu sibuk sehingga dia sering ditinggalkan. Hal itulah yang membuat Chris termotivasi untuk menjaga keamanan, seperti bisnisnya saat ini. Tak lama kemudian, Chris melihat seorang pria yang akan mencuri dan membobol mobilnya. Namun anehnya, pria pencuri itu bukannya kabur, dia malah mencaci maki Chris, bahkan sampai menyerang dengan tongkat besi yang dibawanya. Dan Chris pun mendapati luka serius di kakinya. Sky yang merasa iba menawarkan untuk merawatnya hingga kakinya sembuh, dan Chris pun menerima tawaran itu. Karena akan tinggal di sana, Chris menyuruh Sky mengambil barang-barangnya. Anehnya, di sini Sky bertanya bagaimana cara akses masuk ke rumah Chris. Chris pun memberikan kode khusus yang bisa keluar masuk ke rumah itu. Sementara itu, di motel, Lisa terlihat sangat gelisah, seolah kehilangan teman dekatnya. Hal itu pun menarik perhatiannya pemilik hotel yang bernama Ronald. Pria itu menghampiri Lisa dan berusaha menghiburnya. Tak lama kemudian, Sky datang dan disambut oleh Lisa, tapi tidak dengan Ronald dengan ketus memperingati Sky untuk segera membayar tunggakan sewa motel. Namun anehnya, perilaku Sky tampak berbeda saat bersama orang lain. Di sini dia terlihat nakal dan berani menentang Ronald. Ronald, if you evict us, we won't be able to style us in our bikinis anymore.
Kembali ke Chris, saat dia terbangun dari tidurnya, melihat Sky yang sudah kembali, mereka pun langsung mantap-mantap tanpa memikirkan rasa sakit kakinya. Di hari berikutnya, Ronald menagih sewa kepada Lisa, namun tidak direspon. Dia pun nekat masuk dan dia begitu terkejut saat melihat Lisa sudah mati dengan cara yang mengenaskan. Dalam penyelidikan polisi, diyakini bahwa Lisa mengakhiri hidupnya sendiri. Dan anehnya, polisi tidak menemukan identitas atas nama Sky. Seolah menggambarkan bahwa Sky adalah sosok kepribadian ganda yang bisa saja menjadi sangat berbahaya. Di sisi lain, Chris sedang video call dengan Jamie. Namun terlihat di sini Chris mulai cuek kepada Jamie, walaupun itu sedang membahas anak mereka. Saat Jamie bertanya soal kondisinya Chris, namun Chris semakin acuh kepada Jamie, dan Chris berbohong. Dia bilang kepada Jamie bahwa dia telah menyewa perawat untuk membantunya. Hal itu membuat Jamie curiga kepada Chris, bukan karena perselingkuhan atau hal lain. Jamie curiga karena Chris sudah bisa terbuka kepada orang lain, dan memperbolehkan orang lain masuk ke rumahnya dan merawatnya. Video call diakhiri dengan Jamie yang berkata bahwa anaknya bernama Willow sangat merindukan ayahnya, dan berencana akan mengantarkannya ke rumah Chris. Chris sedang mencari Sky, yang ternyata Sky sedang mandi, namun perhatian Chris tertuju kepada foto Sky dan Lisa. Tapi belum lama melihat fotonya, Sky tiba-tiba datang, dan tas itu pun terjatuh bersama dengan segala isinya. Sky melemparkan handuknya agar Chris mau menggosok punggungnya, dan berlanjut ke adegan mantap-mantap. Keesokan harinya, Chris merasakan kejanggalan. Dia yang selalu menyimpan HP di sebelah kasur, tiba-tiba HP itu tidak ada di sana. Tidak hanya itu, tayangan TV memberitakan tentang kematiannya Lisa, yang masih misterius. Alhasil, Chris pun mulai kebingungan, membayangkan kemungkinan sosok Sky adalah seorang pembunuh Lisa, ditambah lagi dengan HP Chris yang hilang. Tak lama kemudian, Sky datang dengan membawa ayam goreng. Anehnya, Sky yang mengaku pernah menjadi model, dia tidak ragu memakan ayam dengan porsi yang besar. Saat Chris menanyakan soal kematian Lisa, di sini Sky tampak cuek seolah tidak peduli, dan dengan santai menjawab bahwa dialah yang membunuh Lisa. Because I'm the one who killed her. Dan Sky pun juga mengaku bahwa selama ini dia hanya memanfaatkan Lisa karena dia mempunyai tempat tinggal yang kebetulan tidak jauh dari jangkauan rumah Chris. Dan diketahui ternyata Sky sudah memantau Chris selama 2 bulan terakhir melalui teleskop yang tepat mengarah ke rumahnya Chris. Dari hal itulah Sky mengetahui segalanya tentang Chris. Bahkan pertemuan pertama mereka memang sudah direncanakan oleh Sky. Thing that happens around here. Like how your gardener and cleaning lady won't be here for another 6 days. Mendengar hal itu, Chris mencoba mengusir Sky dari rumahnya. Namun ternyata Sky tidak merasa takut, bahkan dia sempat mengunci pintu melalui HP-nya Chris. Menyadari hal itu, Chris berusaha merebut kembali HP-nya. Namun dengan alat kejut listrik dengan mudahnya, Sky membuat Chris tidak berdaya. Setelah sadar, Chris menyadari bahwa dia sudah terikat, dan Sky menendang Chris begitu saja, sehingga Chris terjatuh. Lalu Sky bilang bahwa dia menginginkan kekayaan dari Chris, dan meminta semua kode sandi keamanan di rumah itu. Awalnya Chris menolaknya, namun Sky langsung mengebor kakinya Chris. Dan kemudian Sky berhasil mengakses internet bankingnya Chris dan menguras semua saldo di dalamnya. Sementara itu, Ronald yang akan membersihkan kamar bekas Lisa melihat sebuah teleskop yang mengarah ke rumahnya Chris dan melihat Sky ada di sana. Ronald pun mengamati semua kegiatan Sky di sana. Sky yang tidak puas dengan isi saldonya Chris akan mengambil alih sahamnya Chris untuk modal perusahaan barunya yang akan diberi nama Psycho. Untuk kepentingan video call-nya, Sky mencoba untuk melepaskan Chris. Melihat adanya celah, Chris mencoba menyerang Sky, namun sayangnya Sky meraih gunting itu dan menancapkannya ke bahu Chris. Hal itu membuat Chris semakin tidak berdaya. Di sini Sky bilang bahwa Jamie dan Willow akan menjadi target dia selanjutnya. Tak lama seorang pria datang dan ternyata dia adalah sosok pencuri tempo hari. Dia bernama Kiju, yang ternyata dia seorang penadah barang curian. Sementara itu, Ronald yang selama ini memperhatikan Sky bersiap untuk menyelinap masuk ke sana.
tepat setelah Sky meninggalkan rumah itu. Ronald pun berhasil masuk. Namun di sini, Ronald dengan teganya malah ingin memeras Chris. Dan akhirnya, Chris memberikan Ronald sebuah lukisan yang harganya jelas sangat mahal. Hal itu juga yang kemudian membuat Ronald membuka ikatannya Chris. Namun sialnya, tiba-tiba Sky kembali ke rumah itu karena alarm dari HP-nya Chris. Di sini, Chris sudah memperingati Ronald, tapi Ronald sibuk dengan lukisannya itu. Dikarenakan jiwa Sky yang sudah psikopet, dia malah sudah bersiap dengan 9 pedang yang akan digunakannya. Hey! Hey! No! Ronald? Dan pertarungan pun terjadi, dan berulang kali pedang itu ditancapkan ke tubuh Ronald. Melihat celah, Chris berusaha kabur dengan menggunakan motor salju karena tubuhnya yang penuh luka membuat Chris kesulitan, hingga kemudian dia pun terjatuh ke jalan dan ditolong oleh pelintas jalan. Chris pun bisa menghubungi polisi untuk melaporkan aksinya Sky. Namun tidak diduga, ternyata HP pengendara mobil itu sudah disambungkan ke HP-nya Sky. Dan diketahui, pria itu bersekongkol dengan Sky. Dia bernama Sebastian dan merupakan ayah tirinya Sky, yang kemudian menjadi pasangannya setelah dia menghabisi ibu kandungnya Sky. Sejak itulah Sebastian melatih Sky hingga menjadi psikopat yang handal. Malam pun tiba, penyiksaan pun kembali terjadi, dan Sky pun masih memeras Chris saat tahu bahwa Chris masih menyimpan harta lainnya yang disimpan di Bank Amerika. Dikarenakan akses Bank Amerika menggunakan sistem biometrik untuk bisa mengaksesnya, Sky tidak kehilangan akal, hingga mereka pun memotong salah satu jari Chris untuk melancarkan aksi mereka selanjutnya. Esok pun tiba, di mana Jamie dan Willow datang ke rumah Chris. Jamie yang merasakan kejanggalan di rumah tidak bisa menghentikan langkah Willow yang mencari ayahnya. Willow? Willow said come here right now! Willow! Where have you come? Kristen told me you were coming. Yeah, where is Chris? He's asleep. Akhirnya Jamie dan Willow dimasukkan ke dalam gudang bersama Chris. So quiet. Sementara itu, potongan jari Chris yang sudah dibekukan dipasang ke tangan Sebastian agar mereka bisa mengelabui sistem bank itu. Setelah bersiap, keduanya menuju ke sana. Setibanya di sana, disambut oleh pegawai di sana. Sialnya bagi mereka, setelah merasa berhasil mengelabui sistem menggunakan potongan jari Chris, mereka hanya mendapatkan secari kertas, yang ternyata surat obligasi telah dipindah alihkan oleh Jamie. Kembali ke Chris, dia sempat putus asa dengan kondisinya saat ini. Akhirnya menemukan adanya ventilasi udara untuk kabur. Karena ventilasi itu kecil, Willow masuk ke sana agar bisa membuka pintu untuk Chris dan Jamie. Remember, once we're outside, go to the dark side. You were doing so well. Be scared, all right? Namun sialnya, saat Willow berhasil keluar, Sky dan Sebastian tiba di sana. Mereka pun menuju ke gudang. Namun kali ini mereka mengincar Jamie. Di sana mereka hanya menemukan Chris karena Jamie sudah kabur terlebih dahulu. Chris pun akan ditembak oleh Sky. Namun karena Sebastian menyuruh Sky dengan kata-kata yang kasar, membuat Sky kesal dan dia pun menembak Sebastian. Melihat itu, Chris bersembunyi di ruangan lain setelah berhasil mengambil HP miliknya. Aksi pengejaran pun terjadi, namun saat ini Chris yang mengontrol sistem keamanannya dan mengacaukan fokus Sky dengan mematikan semua lampu dan menyalakan musik.
Time to kiss and make up? Chris! You want the fucking key? I've got it. Chris dengan menggunakan sebuah kapak menyerang Sky. Namun serangan itu tidak berefek apapun, hanya sedikit cedera. Dan Chris lah yang diserang balik oleh Sky. Tak tega melihat suaminya, Jamie memberanikan diri menyerang Sky. Namun Jamie lah yang terluka. Beruntungnya saat Sky akan menghabisi mereka, tiba-tiba sebuah tembakan melesat tepat di jantungnya Sky. Dia pun tumbang tak berdaya. Dan ternyata penembak itu adalah Willow. Kemudian polisi pun datang. Namun saat itu, Sky yang sekarat mengungkapkan identitasnya kepada Chris, bahwa nama aslinya adalah Margaret, dan film pun berakhir. Oke guys, serukan filmnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Mimin doain kalian banyak rezekinya. See you on next video. Bye.